membantu kita untuk menjaga stamina kita, ya. Oke, baik. Saya mau tes dulu semangatnya pagi ini, deh. Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Oke, masya Allah. Nah, baik. Sebelum kita belajar, ya, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Oke, minta tolong ketua kelasnya silakan maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa dimulai. Oke, baik. Sebelum itu kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita, anak-anak? Indonesia Raya. Iya. Kita dengarkan sama-sama ya. Oke, kita tolong semua berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Ya. Oke, dengarkan namanya ya. Andika Saputra, Hadir, Bu. Muhammad Nur Salim, Hadir, Bu. Muhammad Awal Rizki, Hadir, Bu. Muhammad Nur Alam, Hadir, Bu. Muhammad Rehan, Hadir, Bu. Muhammad Rizki, Hadir, Bu. Mutiara Amir, Hadir, Bu. Mutiara Ramli, Hadir, Bu. Nur Maulidia, Hadir, Bu. Putri Akila, Hadir, Bu. Rahmawiyah, Hadir, Bu. Yusuf Ramadan, Hadir, Bu. Akila Andira, Hadir, Bu. Randa. Hadir, Bu. Yang mana orangnya? Oh, ada yang nggak kelihatan Ibu. Muhammad Reski Jaya, Hadir, Bu. Muhammad Alif Syam. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya sebelum lebih lanjut, Ibu akan membuat kesepakatan dulu ya.
Oke, yang pertama, selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang ribut, ya, tidak boleh ada yang saling mengganggu antara teman. Oke, nah kemudian pada saat pengerjaan tugas kelompok, semua anggota kelompok diharapkan bekerja sama, ya. Jangan cuma 1-2 orang yang bekerja, tetapi semuanya aktif. Oke, bagaimana? Sepakat? Sepakat. Oke, alhamdulillah. Sekarang perhatikan ya. Oke, nah sekarang ya, di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai tempat, bilangan, membaca bilangan, maaf, dan melakukan operasi bilangan, bukan? Sudah? Nah, sekarang mari kita ingat kembali. Coba perhatikan ke atas. Nah, di sini dikatakan Nisa ingin membeli jus rasa mangga, jeruk, dan alpukat dari sebuah toko online. Nah, di mana harga sebotol jus mangga Rp6.375. Oke, harga sebotol jus jeruk Rp5.950. Nah, kemudian harga sebotol jus alpukat Rp9.050. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan angka dari harga-harga jus tersebut sesuai nilai tempatnya? Ah, siapa yang bisa? Nah, coba Putri Akila maju ke depan, ya. Ya, tuliskan angkanya dari harga sebotol jus mangga. Oke, perhatikan yang lain. Harga sebotol jus mangga berapa? 6.000. 6.375. Kemudian jus jeruk berapa? 5.950. Berapa? Oke, lanjut jus alpukat. Ya, 9.050 rupiah. Oke, perhatikan. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah, cara menuliskan angka dari harga-harga jus tersebut sesuai nilai tempatnya. Nah, ini ya, Putri Akila sudah menuliskan angkanya. Jus mangga berapa? 6.375. Kemudian jus jeruk 5.900. Ya, kemudian jus alpukat harganya 9.050 rupiah. Nah, sekarang kita coba lihat apakah betul atau salah. Nah, harga sebotol jus mangga itu adalah 6.375 rupiah. Oke, sudah betul ya. Nah, kemudian lanjut. Harga sebotol jus jeruk berapa? 5.950 rupiah. Jeruk yang mana jeruk? Ini 5.000. Oh, ini salah ya. Harusnya 5.950. Oke, yang terakhir jus alpukat. Harga sebotol jus alpukat adalah 9.050 rupiah. Oke, berarti betul ya. Nah, sekarang nilai tempatnya. Siapa
silahkan Nur Maulidia maju ke depan. Dituliskan ya, angka 6 itu nilainya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke. Nilai tempat dari angka 6 ya, Nur Maulidia di sini mengatakan bahwa angka 6 itu nilai tempatnya adalah ribuan. Betul apa betul? Betul. Oke, kita lihat ya tabelnya. Betul? Betul. Iya. Jadi angka 6 itu menempati nilai ribuan. Angka 3 menempati ratusan. Angka 7 menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Iya. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan dapat membaca dan menuliskan bilangan cajar sampai 100.000. Nah, kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menentukan nilai tempat bilangan cacar sampai 100.000. Nah, oke. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, ini ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Pernahkah kalian melihat angka-angka seperti yang ditunjukkan oleh gambar? Oke, ayo kita temukan bilangan yang terdiri atas 5 angka. Nah, gambar di sini, apakah ada nilai atau yang bilangan yang terdiri atas 5 angka? Tidak. Oke, kemudian yang kedua. Nah, ini. Ada enggak bilangan yang terdiri atas 5 angka? Ada yang bisa sebutkan? Yang pertama ini 73.600 rupiah. Yang kedua 69.500 rupiah. Yang ketiga 75.900 rupiah. Oke, berarti ada berapa bilangan yang terdiri atas 5 angka? Ada berapa? 3. Oke. Nah, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya. Ada nggak di sini bilangan yang terdiri atas 5 angka? Nah, yang mana itu? 75.957. Kemudian ada lagi? 26.018. Oke, kemudian ada lagi? Berapa? 82.618. Nah, sekarang di sini Ibu sudah menyiapkan bilangan ya. Kemudian semua peserta didik harus menyusun bilangan ya yang ada atau yang sudah dipilih menggunakan kartu bilangan ya. Oke, Ibu bagi ya. Oke, silakan ambil dulu. Satu orang satu. Oke, lihat baik-baik ya. Kemudian sebentar kita susun. Ya, satu orang satu. Oke, ayo. Dipilih. Ayo. Oke, ada yang sama nggak angkanya? Ada yang sama? Oke, bisa dilihat. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan
membagikan kertas ya. Nah, angka yang kalian dapatkan, kalian susun menggunakan kartu bilangan di kertas ini. Ya, Ibu mau lihat siapa yang paling cepat. Oke? Geserkan kertasnya ke saya. Cukup? Sekarang Ibu bagi kartu bilangannya. Jangan sampai jatuh ya. Oke, sekarang mulai susun. Ditempel dulu ya, yang bilangannya yang kalian dapatkan tadi. Oke, cari. Jangan lupa ditempel dulu ini ya, ditempel dulu ini angka bilangannya supaya tidak jatuh, supaya tidak tertukar. Tempel dulu ya. Kemudian tempel dulu. Ayo, siapa? Ini ditempel dulu ya, jangan sampai jatuh ya. Ini nih, dilihat dulu nih, supaya tidak tertukar. Cari angka 3 kemudian 9. Ulangan 3. Oke, cukup Ibu pilih 3 orang tercepat ya. Ibu pilih 3 orang tercepat. Ayo. Cari. Oke, ditempel. Ayo, siapa? Ayo.
100. Betul. Betul? Oke. Nah, sebelum duduk, Ibu akan kasih hadiah. Oke ya, untuk peserta yang tercepat. Oke. Ini ya. Iya, oke. Silahkan kembali ke tempatnya. Oke, dirapikan dulu ya. Dirapikan dulu. Dirapikan dulu. Kemudian kita lanjut. Oke. Silakan Ibu. Dirapikan dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, dirapikan dulu mejanya ya. Oke, coba perhatikan di atas. Oke, coba perhatikan di atas ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Citra di pembelajaran kurikulum Merdeka Matematika kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika nih. Kita belajar di bab 1, bilangan cacah sampai 100.000. Materinya adalah membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100.000 dan menentukan nilai tepatnya. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, ayo amati data jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia berikut ini. Ini adalah data jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini ada angka-angka. Misalnya di sini ada yang terkena suspek itu 75.257 orang. Lalu ada spesimen itu 26.018. Itu dari 34 provinsi, 481 kabupaten atau kota. Nah, dari jumlah yang terpapar COVID-19 yang terkonfirmasi ada 135.123, yang sembuh ada 89.618, dan yang meninggal ada 6.021. Menjelang akhir tahun 2019 muncul virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19 yang menginfeksi saluran pernafasan. Nah, orang yang terpapar virus ini bisa jadi tidak bergejala, tetapi kebanyakan merasakan gejala ringan, sedang hingga parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini bahkan bisa menyebabkan kematian loh adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat angka-angka seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut? Selain pada gambar tersebut, di manakah kalian menemukan angka-angka tersebut? Nah, adik-adik, kita sering sekali ya melihat angka-angka jumlah terpaparnya COVID itu baik di media massa, di TV, begitu ya. Nah, dari angka-angka tadi kita akan belajar bersama-sama untuk menulis bilangan cacah sampai 100.000. Di sini ada bacaan tentang Yohana. Yohana merupakan siswa baru di kelas 5 SD Pancasila. Karena memasuki kelas baru, ibu membelikan beberapa peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis. Ibu membelikan Yohana 4 buku tulis dengan harga Rp14.500. Nah, adik-adik, di sini ada bilangan yaitu Rp14.500. Nah, bagaimana cara menuliskan
Lalu bagaimana cara menuliskan bilangan 14.500? Nah adik-adik, mari kita belajar menuliskan bilangan tersebut. Adik-adik, yang harus dilakukan pertama adalah membuat tabel nilai tempat seperti ini. Jadi kalau membuat nilai tempat seperti ini, kita mulai dari satuan adik-adik. Satuan, puluhan, ratusan, ribu, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Nah setelah itu mari kita letakkan angkanya. Karena kita menulis bilangan, maka bisa kita letakkan dari depan adik-adik ya. Tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluh ribuan. Nah puluhan ribuan tadi ada 14.000, berarti puluhan ribunya adalah 1, kita letakkan di puluhan ribu. Lalu tentukan angka yang menunjukkan ribuan. Nah ribuan itu ada di belakangnya adik-adik, yaitu 4, karena tadi 14.000 ya. Lalu berikutnya ada angka ratusan. Ratusan tadi ada angka 5. Nah kita tulis di sini 5. Berikutnya, tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan. Nah, karena puluhannya itu adalah 0, maka kita tuliskan 0 karena 500 itu berarti kan 500 gitu ya. Nah, tentukan angka yang menunjukkan satuan, maka satuannya juga 0. Nah, di sini sudah kita dapatkan angka 14.500. Adik-adik, bagaimana menuliskan lambang bilangan 13.456? Nah caranya seperti tadi adik-adik, kita membuat tabel nilai tempat. Kita lihat di sini ada kata 13.000, maka letak puluhan ribunya adalah angka 13, berarti angkanya puluhan ribu adalah 1 ya. Lalu ribuannya adalah 3, berarti ini dibaca 13 ya. Lalu ratusannya ada angka berapa? Ada angka 4 ya. Puluhannya ada 5 dan satuannya ada 6. Jadi 13.456 jika ditulis dengan angka atau lambang adalah 13.456. Mengapa diberi titik? Nah adik-adik harus tahu, kalau kita hitung dari belakang 3 angka maka diberi titik. Bacanya 13.456. Berikutnya ada bilangan 40.350. Nah yuk kita letakkan adik-adik. Di sini ada 40 ya, 40.000, berarti puluhan ribunya adalah angka 4, ribunya adalah angka 0 karena di sini tidak ada angka atau bilangan ya setelah atau di depan angka ribu ya. Lalu 300 maka angkanya adalah 3, 50 maka puluhannya adalah 5 dan satuannya 0. Jadi kalau ditulis itu 40.350, bacanya 40.350. Berikutnya ada bilangan 88.976. Nah adik-adik yuk kita tuliskan dalam tabel nilai tempat. Nah puluhan ribunya ada 88, berarti kita tuliskan puluhan ribunya 8, lalu ribuannya 8. Kita lihat ratusannya 900, berarti di sini 9. 70 berarti puluhannya 7, satuannya 6. Jadi jika ditulis 88.976, bacanya 88.976. Berikutnya ada bilangan 25.786. Yuk kita tuliskan dalam tabel nilai tempat. 25.000 berarti puluhan ribunya 20 ya 2. 5.000 berarti ribuannya ada 5. 700 berarti ratusannya ada 7. 80 maka puluhannya adalah
lalu 6. Nah, berarti satuannya 6. Nah, jika ditulis itu adalah 25.786 atau dibaca 25.786. Ada bilangan 54.675. Nah, yuk kita tuliskan nilai tempatnya. Ada 54, berarti puluhan ribunya 5, ribunya 4, ratusannya 6, puluhannya 7, dan satuannya 5. Nah, kalau ditulis 54.675, dibacanya 54.675. Nah, ini tadi kalau kita menulis bilangan sampai 100.000. Sekarang bagaimana cara membaca bilangan cacat sampai 100.000? Adik-adik, di sini ada bacaan nih. Adiknya Asep sedang mengalami gejala COVID-19, yaitu batuk, pilek, dan demam. Ibunya meminta Asep membelikan obat di apotek. Nah, dapatkah kalian membantu Asep membaca harga obat yang dibeli? Ini adalah harga obatnya adik-adik. Harga obat ini jika dibaca adalah Rp66.500 per botolnya. Nah, bagaimana cara membaca bilangan? Adik-adik di sini, yuk kita pahami bersama dengan bacaan ini adik-adik. Kecamatan Kayu Tanam terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018, penduduk kecamatan ini berjumlah 26.932 jiwa, yang terdiri atas 13.354 jiwa laki-laki dan 13.578 jiwa perempuan. Nah, dari bacaan ini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah tuliskan jumlah seluruh penduduk kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Nah, dari bacaan tadi jumlah seluruh penduduk adalah 26.932 jiwa. Ini angkanya adik-adik. Lalu bagaimana cara membacanya? Kita buat dulu nilai tempatnya. Untuk membaca suatu bilangan, di nilai tempat bisa kita urutkan dari belakang. Kalau tadi menulis bilangan kita urutkan dari depan, kalau membaca bilangan kita urutkan dari belakang. Nah, angka satuannya yang pertama adalah 2. Lalu angka puluhannya 3, ratusannya 9, ribuannya 6, puluhan ribunya ada 2. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita satukan dulu nilai tempat ribuan, baru yang satuan adik-adik. Jadi cara membacanya 932, bukan 32 satuan, bukan seperti itu. Cara membacanya 26.932. Lalu tuliskan jumlah penduduk perempuan kecamatan Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Dan jumlah penduduk perempuan tadi 13.578 jiwa. Nah, adik-adik di sini kita akan tuliskan lambang bilangannya ya. Nah, adik-adik kita tuliskan di sini, bisa dari depan atau bisa dari belakang. Kalau seperti ini, adik-adik lihat satuannya ada 8. 70 berarti 7, 500 berarti ratusannya 5, 13.000 maka di sini ribuannya, puluhan ribunya adalah 13. Jika ditulis jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Kayu Tanam ada 13.578 atau dibaca 13.578 jiwa. Tuliskan jumlah penduduk laki-laki adik-adik dan tentukan nilai tempatnya. Dan jumlah penduduk laki-laki ada 13.354 jiwa. Nilai tempatnya kita tuliskan dari belakang. Satuannya 4, puluhannya 5, ratusannya 3,
ribuannya 3, puluhan ribuannya 1. Jika dibaca dari depan bukan 1,3 adik-adik, tapi 13.354. Nah, adik-adik, yuk di sini Kak Citra punya gambar dan kita tuliskan cara membacanya. Yang pertama ada gambar gelang. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita letakkan dulu harga gelang ini di nilai tempat. Adik-adik jangan salah ya dengan angka 0 di belakang koma ini. Berarti ini tidak perlu kita tuliskan dalam nilai tempat. Nah, yang perlu kita tuliskan dari angka ini adalah di depan angka koma ini ya. Ini hanya sebagai pelengkap saja, yaitu nilai satuannya 0, puluhannya 5, ratusannya 9, ribuannya 5, puluhan ribunya 1. Jika dibaca dari depan 15.950. Berarti kita baca 15.950 rupiah karena di sini adalah harga gelang. Berikutnya ada gambar minuman ya adik-adik ya. Kita baca cara membaca harganya ini bagaimana. Yuk kita tempatkan di nilai tempat. Satuannya 7, puluhannya 6, ratusannya 6, ribunya 6, puluhan ribunya 1. Maka jika kita baca 16.657 rupiah. Oke, ya cukup ya. Nah sekarang Ibu mau cek dulu semangatnya. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, masih semangat ya? Semangat. Oke, iya. Nah, sekarang karena kita sudah menyaksikan materi pembelajaran hari ini, nah, selanjutnya adalah Ibu akan membagi kelompok, ya. Oke. Yang di sebelah kiri Ibu adalah kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah kanan Ibu adalah kelompok 3. Nah, sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya, ada peraturannya ya. Setiap perwakilan kelompok, ya, satu orang saja maju ke depan mengambil lembar kerja dengan melewati rintangan, ya. Oke, Ibu buat dulu rintangannya. Ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita lewati ini ya, tetapi jangan sampai jatuh. Ya, yang jatuh berarti kembali dari awal. Ya. Oke? Oke. Oke. Perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 silakan berdiri. Satu orang satu. Perwakilan saja ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Sudah lengkap semua? Tapi
menggunakan satu kaki. Ya. Ya, begini ya ibu contohkan. Tapi jangan sampai jatuh. Kalau jatuh kembali lagi. Oke? Begini ya. Begini ya. Oke, langsung turun ke tombol yang kerja. Nah, sebelum itu ibu instruksikan ya. Di sini ada lembar kerja, di sini ada soal, kemudian ada kertas kosong. Nah, di sini adalah jawabannya. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan jawaban, ya. Kemudian tempelkan di kertas. Oke? Bagaimana? Siap? Siap. Kelompok berapa dulu? Terbawa. Kelompok berapa dulu? Maju ke depan. Oke, kelompok 1. Awas jangan sampai jatuh ya. Kalau jatuh kembali lagi. Oke, silakan. Ini saja satu. Ulang menggunakan itu. Oke, kembali ke tempat yang kerja cepat. Oke. Awas, awas, Oke, kelompok 3 kerja cepat kerja. Yang nampak kerja cepat. Awas jangan sampai hilang ya. Itu semua adalah jawaban dari sini. Ulang. Salah caranya. Salah. Tidak boleh dilengkapi ya, tidak boleh. Ulang. Awas ya. Oke, silakan. Oke, silakan dikerja. Sini. Jangan lupa dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, ini di sini. Pertama bacalah soal. Di sini ini kan. Bacalah bilangan-bilangan di bawah ini. Sampai 23.000. Sampai nih 197. Oh, kan lagi puyuh. Ini. Makanya ini jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang berarti tidak cukup. Ya? Oh, Ya. di alun tabung. Iya, cara baca. Nah, ini pertanyaan sini nomor 2. Bagaimana cara menuliskan lambang bilangannya? Ini adalah jawaban lambang bilangan. Oke. Rem. Ingat, kalau hilang tidak cukup jawabannya. Kalau ada yang hilang. Nah, kalau hilang, pasti tidak lengkap jawabannya. Nah, harus sama warnanya ya, harus sama. Harus sama. Ingat ya, kalau hilang jawabannya berarti tidak lengkap ya. Jadi hati-hati. Sama warnanya. Cari jawabannya yang sama dengan warnanya. Ya, sesuaikan dengan warnanya ya, jangan sampai salah. Ya tahu. Jatuh tidak lengkap. Jadi hati-hati ya, hati-hati menggunakan jawabannya ya.
Berapa? 200? Pokoknya penyelesaian, sebentar kita presentasikan. Oke. Hati-hati ini ya, jangan sampai ada yang jatuh. Hati-hati ya. Ayo kelompok 3, semangat. Kelompok 2. Kalau di Ayo, semangat kelompok 3. Kenapa kelompok 3? Yang nomor 2 saja, cari soal yang gampang. Yang sesuai nih, yang bagian A, 38.450. Cari. ya boy. Ya. Dua di sini ya. Cari. Iya. Ini di sini masih ada. Oke, semangat kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ayo, kelompok 3 bagaimana? Kalau tajuk di sini saya di kertas kosong, makanya ibu siapkan lembaran kertas untuk jawabannya. Kalau hilang itu dia pakai jawabannya. Oke, ayo. Jangan sampai jatuh ya. Kalau jatuh tidak lengkap itu jawabannya. Sesuaikan dengan soal. Ayo, kelompok 1. Kenapa? Apakah tidak ada? Kenapa? Oke, kelompok 1 kembali kelompok 1. Sesuaikan dengan ini. Iya, sesuaikan dengan ini. Soalnya, ayo. Kelompok 1. Ayo, dan kelompok
Boleh. Coba 5. Oke, bagaimana kelompok awal? Ada mana ini? Kelompok 1 bagaimana? Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah selesai? Berhenti. 312. Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke, yang kelompok yang sudah selesai, tunggu dulu di tempatnya ya. Nanti Ibu panggil ke depan. Tunggu teman kelompoknya yang lain. Ya. Bagaimana kelompok 2? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Nah, bagaimana kelompok 3? 3.465 rupiah.
tiga masih sibuk memperbaiki lembar kerja. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Nah, ini masih sibuk. Ada apa bilangan? Ya. Sesuaikan dengan nilai tempatnya. 100. Oke, sudah? Sudah semua? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 3? Iya. Tadi ibu lihat sibuk semua ya. Oke. Nah, sekarang perwakilan lagi naik ke depan untuk memperlihatkan hasil kerjanya. Tetapi beda ya dengan yang tadi yang sudah naik ke depan untuk mengambil lembar kerja. Nah, sekarang beda lagi. Teman-teman lagi yang lain yang mengumpulkan. Oke, perwakilan setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berdiri sesuai dengan sekarang yang lain perhatikan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, nah, kelompok 3. Oke, kita cek dulu kelompok 1, apakah betul atau tidak. Oke, 23.197. Oke, 341.200. Oke. Yang kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, sekarang bagaimana temannya yang lain? Coba diperhatikan. Bagaimana hasil kerjanya? Sudah betul? Sudah. Dari ketiga di atas, manakah yang paling rapi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Kemudian kelompok berapa lagi yang paling rapi? Kelompok 1. Oke. Kemudian yang terakhir? Kelompok 3. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Oh iya. Nah, dikumpul ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Karena kita telah menyelesaikan tugas kelompok, maka ibu akan kasih sedikit light untuk meregangkan tangannya. Ayo, silakan berdiri.
selesai mengerjakan kelompok. Nah, sekarang udah kita sudah explain bagaimana. Ibu mau cek lagi semangatnya. Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat luar biasa. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya per individu, Ibu sampaikan terlebih dahulu agar bisa mengerjakannya dengan tenang, tidak boleh ribut, dan bekerja dengan baik. Ya, oke? Oke. Oke, siapkan pulpen. Jangan lupa ditulis namanya ya. Sudah cukup? Cukup soalnya cukup. Yang tidak bawa temannya pulpen boleh dibagi. Yang dua pulpennya boleh. Oke, siapa yang tidak ada pulpennya? Siapa ini? Ahmad Reski ya? Oke. Jangan lupa ditulis namanya ya. Kerjakan dengan tenang dan hati-hati. Ya. Ingat, lembar kerjanya harus bersih, tidak boleh ada coretan ya. Jadi dibaca baik-baik dulu soalnya. Usahakan rapi ya. Usahakan rapi tulisannya. Dibaca sebentar ya. Sudah? Namanya bagaimana? Sudah? Terus? Ada yang boleh atau mau tidak?
Sudah? Waktunya sisa 2 menit. Ya. Mana yang sudah selesai? Dia mau tahu. Teriak. Lebih. Iya. Mana? Apa lagi? Sudah? Mana? Iya. Semuanya sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, tolong perhatikan ke depan. Ya. Oke, sudah? Sudah mau ibu lanjut? Oke. Nah, kita sudah melakukan menyelesaikan tugas ya, tugas individunya. Nah, maka sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, ibu mau merefleksikan dulu pelajaran hari ini. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena apa? Karena ada apa? Menyenangkan karena apa? Ada permainan. Iya, Masya Allah. Nah, baik. Nah, pelajaran kita hari ini mengenai bilangan caca, yaitu membaca dan menuliskan bilangan caca sampai 100.000 dan menentukan nilai tempatnya. Sekarang ibu ini ya, coba siapa yang bisa membaca ataupun menulis angka dari bilangan yang ibu tuliskan. Ini ya. Sini ya. 6.341. Nah, siapa yang bisa menuliskan angka bilangannya? Ayo, siapa? Ya, Muhammad Rehan, silahkan. Iya, 6.341. Iya, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang bisa menentukan nilai tempat dari angka 3? Oke, Muhammad Sawan. Angka 3 nilai tempatnya adalah iya. Perhatian ke depan. Angka 3 berada di pusat. Nah, kalau angka 6 berada di bawah. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Bagaimana cara membacanya? Nur Maulidia.
selengkap ini? Saya, Bu. Ya, Amir. Di bawah ya. 25.675 ya. Oke, 'Ya.